Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi tentang etika dalam praktik investasi dan pasar modal. Nah, di kelompok 3 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Aminatul Husna, kemudian Rajihu Tagalung, yang ketiga Ezrildo Fernanda. Di sini kita akan membahas untuk landasan teori pasar modal, prinsip keterbukaan dan etika dalam pasar modal, etika bagi emiten, etika bagi investor, dan contoh kasus. Langsung saja untuk landasan teori, pasar modal adalah tempat tidak terbatas hanya secara fisik, di mana orang membeli dan menjual surat berharga atau instrumen keuangan seperti saham, surat utang, dan produk keuangan lainnya. Surat-surat berharga yang dikeluarkan penjual tersebut memberikan hak tak berwujud kepada pembelinya untuk memperoleh dividen, bunga, penempatan manajemen, dan hak lainnya. Pasar modal, Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana. Manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diverifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang kelima, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesional menciptakan iklim berusaha yang sehat. Dan keenam, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Yang ketujuh, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Yang kedelapan, alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan. Yang kesembilan, investasi. Yang kesepuluh, membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial. Yang kesebelas, pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Dan yang terakhir, sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Materi yang akan saya jelaskan terkait teori utilitarianisme dalam pasar modal. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin yang itu kata utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja untuk satu atau dua orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhannya. Teori ini berlaku apabila memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa merugikan pihak lain akibat perbuatan perorangan atau kelompok. Unsur keterbukaan di pasar modal adalah suatu contoh utilitarianisme. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat pasar modal memperoleh manfaat secara keseluruhan, yaitu terciptanya pasar modal yang efisien. Prinsip keterbukaan dan etika dalam pasar modal. Prinsip keterbukaan dalam pasar modal dibutuhkan karena diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran etika. Seperti diketahui bersama, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika, antara lain: yang pertama itu ada kebutuhan individu atau golongan. Selanjutnya tidak ada pedoman. Tiga yaitu perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tak dikoreksi. Yang selanjutnya itu ada lingkungan yang tidak etis. Kelima itu ada perilaku dari komunitas.
Sedangkan prinsip keterbukaan dan etika pasar modal selanjutnya itu ada 3 fungsi prinsip keterbukaan dalam pasar modal menurut Bismar Nasution yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Keterbukaan dalam Pasar Modal. Ada 3, yaitu yang pertama yaitu prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar modal. Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar, sebab prinsip keterbukaan memiliki peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi, karena melalui keterbukaan ini bisa terbentuk suatu penilaian atau judgement terhadap investasi. Yang kedua itu ada prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal efisien, yaitu harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari sebuah informasi atau seluruh informasi yang tersedia. Yang ketiga yaitu prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan atau fraud. Menurut Barry Reader menyatakan bahwa semakin banyak informasi yang diungkapkan akan meminimalisir tindakan salah dan penyalahgunaan. Selanjutnya dia menyatakan bahwa dalam pasar keuangan dalam pasar keuangan pendapat tersebut tidak perlu lagi dibuktikan, tetapi lebih banyak tergantung informasi apa yang harus diungkapkan dan kepada siapa informasi itu disampaikan. Fungsi prinsip keterbukaan untuk mencegah terjadinya penipuan tersebut adalah pendapat yang paling tua. Selanjutnya itu etika bagi emiten. Dalam menanamkan dana, investor menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Untuk itulah informasi yang menggambarkan kondisi dan kinerja emiten menjadi hal yang sangat krusial dalam pasar modal. Dengan posisinya sebagai pihak yang pasif dan tidak mengetahui secara detail seluk-beluk perusahaan, investor berpotensi menjadi pihak yang dirugikan. Dalam kaitannya dengan keandalan informasi, untuk itulah pemerintah melalui Bapepam melindungi kepentingan investor melalui aturan-aturan. Salah satunya adalah undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Adapun beberapa macam praktik penyimpangan yang terjadi di pasar modal. Yang pertama yaitu penipuan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 Pasal 90 huruf C menyatakan bahwa membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak material, mengungkapkan fakta material agar menyatakan pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dan atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli dan menjual efek. Yang kedua yaitu ada manipulasi pasar. Manipulasi pasar menurut Undang-Undang Nomor 8 1995 Pasal 91 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak
langsung dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Dan beberapa macam praktik penyimpangan yang terjadi pada pasar modal yaitu yang pertama yaitu ada manipulasi pasar yang terjadi dengan poin yang pertama yaitu market marking the close, yaitu tindakan merekayasa harga permintaan dan penawaran efek pada saat mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang tinggi pada hari perdagangan berikutnya. Selanjutnya yaitu ada painting the tape, yaitu kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lainnya yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau mempunyai sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu. Selanjutnya ada cornering the market, yaitu memberi efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar atau menyudutkan pasar. Yang kelima yaitu ada pools, yaitu penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor, di mana dana tersebut dikelola oleh broker atau seorang yang memahami kondisi pasar. Nah, yang terakhir yaitu ada wash sale, transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan atau manfaat atas transaksi saham tersebut. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali dan melanjutkan materi etika bagi investor. Dalam melakukan investasi di pasar modal, kebanyakan investor mencari dan memfokuskan perhatiannya terhadap investasi yang aman dan menjanjikan keuntungan yang tinggi. Hanya sedikit yang memperhatikan investasi yang beretika. Apabila investor akan melakukan investasi yang berdasarkan etika, hendaklah perhatian utamanya ditujukan kepada produk dan jasa perusahaan tersebut. Misalnya, jangan melakukan investasi di perusahaan yang memproduksi bahan-bahan yang mengakibatkan penyakit atau merusak lingkungan. Bagi investor yang tidak aktif menjalankan bisnis itu sendiri, terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan negatif, pendekatan positif, dan pendekatan aktif. Untuk contoh kasus praktik penyimpangan, kita buat dari kasus semen Gresik. Kasus ini merupakan kasus yang masih banyak menyisakan pertanyaan publik. Kasus ini baru mencuat ketika satu putu gede Arya Suta, Ketua BPPAM waktu itu yang masa jabatannya hampir berakhir, mengumumkan bahwa terjadi indikasi insider trading dalam perdagangan saham sama Gresik. Dia mengungkapkan bahwa kasus ini melibatkan mantan Menteri Keuangan dan sejumlah perusahaan yang sekuritas, termasuk perusahaan sekuritas milik negara. Setelah melalui penyelidikan, ditemukan fakta bahwa terdapat 15 pialang yang secara agresif melakukan aksi beli. Di antara 15 pialang tersebut terdapat 3 perusahaan sekuritas yang terkait dengan semen Gresik, atau yaitu di Dana Reksa Sekuritas dan Bahasa Sekuritas, yang menurut undang-undang tergolong sebagai orang dalam. Insiden informasi yang diduga menjadi basis dalam aksi beli itu adalah rencana di investasi saham semen Gresik oleh pemerintah kepada pihak asing atau salah satu semen Meksiko. Dalam proses penyelesaian kasus ini, BPPAM mengumumkan bahwa tidak ada bukti yang mengacu kepada insider trading, tetapi apabila di kemudian hari ditemukan unsur-unsur yang terdapat dijadikan bukti tidak pidana pasar modal, maka BPPAM akan memberikan sanksi. Jadi untuk kesimpulan, pasar modal adalah tempat
tidak terbatas hanya secara fisik, di mana orang membeli dan menjual surat berharga atau instrumen keuangan seperti saham, surat utang, dan produk keuangan lainnya. Surat-surat berharga yang dikeluarkan penjual tersebut memberikan hak tak terwujud atau intangible right pada pembelinya untuk memperoleh dividen, bunga, penempatan, manajemen, dan hak-hak lainnya. Pada dasarnya, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Baik pasar modal maupun pasar uang adalah merupakan bagian dari pasar keuangan atau financial market. Pasar modal dapat juga didefinisikan sebagai tempat tidak terbatas hanya secara fisik, di mana orang membeli dan menjual surat berharga atau instrumen keuangan, seperti saham, surat utang, dan produk keuangan lainnya. Surat-surat berharga yang dikeluarkan penjual tersebut memberikan hak terwujud atau intangible right kepada pembelinya untuk memperoleh dividen, bunga, penempatan, manajemen, dan hak-hak. Demikian presentasi untuk malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak.